Sang anak Ismail mulai tumbuh dewasa dan telah belajar bahasa Arab dari suku Jurhum. Bahkan semangat dan keutamannya menyaingi mereka. Ketika dia telah beranjak dewasa, suku Jurhum kagum dengannya. Karena itu, mereka menikahkannya dengan salah seorang wanita dari kalangan mereka. Dan akhirnya ibu Ismail wafat. Setelah Ismail menikah, datanglah Ibrahim untuk mengetahui nasib keluarga yang ditinggalkan. Namun Ibrahim tidak mendapatkan Ismail. Lalu dia bertanya kepada istrinya. Sang istri menjawab, dia pergi mencari nafkah untuk kami. Kemudian Ibrahim menanyakan kehidupan keluarga mereka. Lalu dengan nada mengeluh dia berkata, kami dalam kondisi sulit, hidup kami sangat sempit dan papa. Maka Ibrahim berpesan kepadanya, jika suamimu datang, sampaikan salam kepadanya, dan katakan hendaknya dia mengganti daun pintu rumahnya. Ketika Ismail datang seakan-akan dia menangkap sesuatu. Lalu dia berkata, adakah seseorang yang datang kepadamu? Dia berkata, ya, telah datang seorang tua, begini dan begini. Lalu dia bertanya kepadaku tentang keadaanmu, maka aku sampaikan keadaanmu. Dia pun bertanya tentang bagaimana kehidupan kita, aku sampaikan bahwa kami sangat sulit dan papa. Kemudian Ismail bertanya, apakah dia menasehati kamu sesuatu? Dia berkata, ya, dia memerintahkan aku agar menyampaikan salam kepadamu, seraya berkata agar kamu merubah daun pintumu. Maka dia berkata, itu adalah bapakku, dan dia memerintahkan aku agar menceraimu, pulanglah ke keluargamu. Lalu dia pun menceraikannya, kemudian dia menikah dengan wanita lainnya. Setelah sekian lama, Ibrahim kembali mendatangi rumah Ismail. Namun dia tidak mendapatkannya, lalu dia menemui istrinya dan bertanya kepadanya tentang Ismail. Sang istri menjawab, dia keluar mencari nafkah untuk kami. Kemudian Ibrahim bertanya tentang keadaan hidup mereka, bagaimana keadaanmu? Sang istri berkata, kami dalam keadaan baik dan lapang, lalu dia memuji Allah. Ibrahim berkata, apa makananmu? Dia berkata, daging. Dia berkata, apa minumanmu? Dia berkata, air. Dia berkata, ya Allah, berkahilah mereka pada daging dan airnya. Berkaitan dengan doa Nabi Ibrahim tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berada di luar Mekah, jika memakan keduanya, daging dicampur air, niscaya akan mengalami keluhan, sakit. Ibrahim berkata kepada istri Ismail, jika suamimu datang, sampaikan salam kepadanya dan perintahkan kepadanya untuk memperkokoh daun pintunya. Kemudian Ismail datang, lalu dia berkata istrinya, apakah ada seseorang yang mendatangimu? Ya, telah datang kepadaku orang tua yang berpenampilan baik. Dia memujinya, lalu melanjutkan perkataannya, kemudian dia bertanya kepadaku tentang dirimu, lalu aku kabarkan kepadanya, kemudian dia bertanya kepadaku tentang bagaimana kehidupan kita, maka aku katakan bahwa kehidupan kita baik, apakah dia berwasiat kepadamu tentang sesuatu? Ismail bertanya, ya. Dia kirim salam kepadamu, dan memerintahkanmu untuk memperkokoh daun pintumu, itu adalah bapakku, dan kamulah yang dimaksud dengan daun pintu itu, dia memerintahkan aku untuk mempertahankanmu, tetap menjadikan istriku, kata Nabi Ismail. Setelah sekian lama waktu berlalu, Ibrahim datang kembali. Saat itu Ismail sedang mengasah panahnya di bawah sebuah pohon besar di dekat Zamzam. Ketika melihat Ibrahim datang, Ismail berdiri, lalu mereka berpelukan sebagaimana bapak memperlakukan anaknya dan anak memperlakukan bapaknya. Ibrahim berkata, wahai Ismail, Allah telah memerintahkan sesuatu kepadaku, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Kata Ismail, kamu bersedia membantuku? Tanya Ibrahim, aku siap membantumu. Jawab Ismail, sungguh Allah telah memerintahkan aku untuk membangun Baitullah di sini. Lalu Ibrahim menunjuk ke arah gundukan batu yang tinggi dan sekitarnya. Setelah itu, mereka berdua membangun pondasi Baitullah. Ismail membawakan batu-batuan dan Ibrahim yang melakukan pembangunannya. Ketika bangunannya telah mulai tinggi, Ibrahim meletakkan sebongkah batu lalu berdiri di atasnya. Ibrahim terus membangun dan Ismail yang memberikan batu-batu kepadanya. Setelah selesai membangun, keduanya mengitari Baitullah seraya membaca, ya Tuhan kami terimalah daripada kami, amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 127. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Ibrahim alaihissalam dihitan pada usia 80 tahun dengan menggunakan alat pemotong, kapak. Dalam riwayat lain yang disahihkan oleh Ibnu Hibban, dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa Nabi Ibrahim dihitan pada usia 120 tahun. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menghitan anaknya Ismail dan semua budak laki-lakinya dan orang laki lainnya. Ismail dihitan ketika dia berusia 13 tahun. Itu semua merupakan pelaksanaan dari perintah Allah. Karena itu pendapat yang benar dari para ulama adalah bahwa hitan bagi orang laki hukumnya adalah wajib. Nabi Ibrahim alaihissalam telah melewati masa-masa yang berat bersama Hajar dan Ismail. Dari mulai mengajaknya hijrah ke negeri Mekah hingga meninggalkan mereka di lembah yang gersang tak berpenghuni. Semua itu semata-mata untuk memenuhi perintah Allah dan kepercayaan mutlak serta tawakal kepadanya. Kemudian setelah itu Allah memberikannya jalan keluar dan rezeki yang tidak terduga. Namun tuntutan pengorbanan Nabi Ibrahim tidak selesai sampai di situ. Suatu malam beliau bermimpi bahwa dirinya diperintahkan menyembelih Ismail. Mimpi bagi seorang nabi adalah wahyu, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Mimpi para nabi adalah wahyu. Perintah itu merupakan cobaan yang sangat berat bagi Nabi Ibrahim, mengingat Ismail adalah karunia Allah Ta'ala yang dia dapatkan setelah penantian yang lama dan setelah usianya telah tua renta. Namun perintah Allah harus didahulukan. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak ingin melakukan perintah tersebut dengan cara paksaan. Karena itu, dia lebih dahulu menawarkan hal tersebut kepada anaknya agar hatinya lebih siap dan lebih ringan menerimanya. Maka tatkala anak itu sampai, pada umur sanggup, berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu.
Maka fikirkanlah apa pendapatmu, surat As-Safaat ayat 102. Segera sang anak yang berbakti tersebut memberi jawaban yang menyenangkan bapaknya, Ibrahim Al-Khalil, sekaligus puncak ketaatan kepada Robnya. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar, surat As-Safaat ayat 102. Mereka berdua sepakat menerima perintah Allah dan siap menunaikannya. Lalu Ismail dibaringkan dengan cara terlungkup dan penyembelihan akan dilakukan pada tengkuknya agar dia tidak melihatnya. Namun ketika Nabi Ibrahim ingin menggorokkan pisaunya ke leher Ismail, ternyata dia tidak dapat memotong. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa tiba-tiba antara pisau dan leher terdapat lempengan kuningan. Wallahu alam.